Ya, Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN menuai polemik. Sejumlah pihak menyoroti proses legislasi Undang-Undang IKN yang dinilai terburu-buru dan berpotensi cacat formil ataupun material. Payung hukum IKN pun rencananya akan digugat oleh sejumlah kalangan yang kemudian mempertanyakan sebetulnya untuk siapa mega proyek Ibu Kota Nusantara ini, Ibu Kota Negara yang baru disahkan undang-undangnya oleh DPR. Bagaimana kemudian media memandang polemik yang terjadi dari proses legislasi Undang-Undang IKN Nusantara. Kita akan diskusikan dalam perspektif editorial pada malam hari ini. Seperti biasa, saya bersama dengan Mas Revo Lusiriza, Wapemret, dan juga Kepala Peliputan CNN Indonesia. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Reinhard. Ya, Mas Revo, rasanya pekan ini sorotan publik tertuju pada proses pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara UU IKN yang menuai polemik karena dinilai terburu-buru atau ngebut proses pengesahannya. Apakah kita juga melihat hal yang sama, Mas Revo, bahwa memang pengesahan ini terkesan dipaksakan, diburu-buru, atau memang polemik yang muncul ini sekedar bagian dari dinamika saja? Ya, Reinhard, kalau memang melihat proses pengesahannya ya, ini kan tidak lebih dari 2 bulan ya. Jadi artinya cuma 40 sekian hari, 43 hari ya. Sejak rancangan undang-undang itu diusulkan, kemudian disahkan. Artinya ini juga termasuk salah satu proses pengesahan di legislasi yang super cepat gitu ya. Terutama jika kita membandingkan dengan beberapa undang-undang yang lain. Memang ada beberapa undang-undang yang juga cukup cepat ya proses pembahasannya seperti ketika Ciptaker dan sebagainya. Dan lagi-lagi sekarang terulang. Nah, ini tentu kita tentu bisa bersikap kritis dalam proses pengesahannya ini karena memindahkan ibu kota ini kan nggak mudah ya, Renat. Ada banyak yang harus dipersiapkan. Nah, kenapa harus proses yang sangat rumit ini harus dilakukan secepat ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Oke, jadi yang perlu kita kritisi adalah jelas proses ini secara timeline waktu ya, Mas Revo, ini sangat terburu-buru meskipun kemudian sudah dibantah oleh DPR yang menyebut bahwa ini sudah lama prosesnya, baru kemudian disahkan dan sudah melalui proses partisipasi publik, melibatkan para ahli dan sebagainya. Sosialisasinya saya rasa tidak begitu terasa ya, Reinhard ya. Kita tiba-tiba dalam beberapa waktu, apalagi ketika kemarin pandemi, semua orang pada terfokus pada urusan pandemi, pemulihan dan sebagainya, menjaga kesehatan, protokol kesehatan, kemudian pemulihan ekonomi dan sebagainya. Nah, artinya gini, kita saja yang di media tidak begitu terasa terlibat gitu ya dalam proses sosialisasinya gitu. Sosialisasi hanya kita rasakan beberapa pekan terakhir lah, beberapa bulan terakhir gitu. Padahal ini kan hal yang sangat luar biasa, memindahkan ibu kota. Ya. Bahwa kita semua sepakat bahwa memang Jakarta ini terlalu berat bebannya ya, bahwa Jakarta ada beban sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat bisnis gitu, itu terlalu tersentralisasi di satu kota. Kalau melihat di negara-negara maju yang lain kan, di Australia misalnya, kemudian di Amerika, bahkan di negara tetangga ya, di Malaysia gitu, ada pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis gitu. Dan kita tentu berharap gitu dengan adanya pusat-pusat baik pemerintahan maupun bisnis yang tersebar, itu akan memajukan, artinya ekonomi itu tidak berputar pada satu titik saja gitu. Nah, itu kita semua sepakat. Tapi kan proses memindahkan ibu kota ini tentu bukan hal yang sederhana, hal yang rumit. Kita tahu bahwa proses terburu-buru itu tidak baik. Ada beberapa banyak case ya. Contoh paling dekat aja ketika kemarin kereta cepat dari Jakarta ke Bandung gitu, kita awal-awal dulu kita semua mengkritisi proses proses persiapan yang terlalu cepat gitu. Bahkan kita mengkritik bagaimana dengan proses AMDAL-nya gitu, bagaimana dengan proses peninjauan lingkungan dan sebagainya. Pada akhirnya kita tahu kemarin kan ketika mengebor untuk terowongan harus tertunda karena ternyata tanahnya adalah tanah lempung misalnya. Konstruksinya kemudian harus lebih rumit lagi. Nah, itu baru satu
case ya, itu hanya membangun sebuah rel gitu. Nah ini bagaimana dengan sebuah ibu kota yang artinya akan ada banyak jalan di sana, akan ada banyak gedung, akan ada banyak jembatan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan tinjauan keamanannya misalnya. Ya. Apakah kita sudah punya perangkat pertahanan dan keamanan yang cukup di wilayah Kalimantan? Bagaimana dengan pertahanan udaranya? Bagaimana dengan sistem pertahanan lautnya dan sebagainya. Artinya banyak hal kompleks yang harus difikirkan. Dan ini semua kemarin dilalui dengan sangat ya terhitung sejak Presiden Jokowi melontarkan gagasannya memindahkan ibu kota sampai sekarang. Kemudian artinya kalau misalkan ini prosesnya lancar, tidak sampai 1 periode ya, kemudian kita sudah pindah ibu kota. Nah itu apakah cukup? Kurang dari 5 tahun kita bisa pindah ibu kota. Walaupun gagasan pemindahan ibu kotanya ini sudah lama ya Reinhardt ya, kita tahu dari zaman Presiden Soekarno. Kemudian ketika Presiden Soeharto juga sempat muncul gagasan akan memindahkan ibu kota gitu ya, pada waktu itu tidak terlalu jauh dari Jakarta. Nah ini posisinya terlalu tidak di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, walaupun memang harus kita apresiasi juga bahwa tidak semuanya harus Jawa sentris atau Jakarta sentris ya. Tapi lagi-lagi itu persiapannya harus lebih matang. Nah ini yang menjadi kritik kita, atau paling tidak kita sebagai media harus ikut mengawal lah supaya proses-prosesnya berjalan dengan baik. Dan nanti tidak menjadi, yang kita khawatirkan adalah kalau misalkan ini dilakukan secara terburu-buru, maka nanti tidak akan optimal dan ada banyak perencanaan yang miss sehingga akan malah lebih merugikan kita sebagai bangsa dan negara ya, Reinhardt ya. Apalagi itu sekarang yang menjadi concern kita. Maka ada baiknya kalau semuanya harus dilakukan secara lebih berhati-hati, lebih teliti, dan jangan sampai kemudian kita semua sebagai bangsa yang menanggung akibatnya karena persoalan perencanaan yang kurang sistematis dan kurang terlalu teliti. Apalagi publik masih punya ingatan ya Mas Revo soal Undang-Undang Ciptaker yang kemudian akhirnya juga bermasalah karena prosesnya secara formil juga dipertanyakan dan tingkat partisipasi publik juga yang dianggap rendah. Dari situ kita melihat Mas Revo bahwa setiap perundang-undangan yang memang diinisiasi atau Presiden Jokowi begitu ngotot pada hal tertentu seperti Undang-Undang Ciptaker dan juga ini ibu kota ini kan sebetulnya juga ambisi dari seorang presiden begitu. Kita lihat tampaknya DPR pun karena mungkin satu suara semuanya jadi prosesnya begitu cepat jadi terkesan terburu-buru. Ini kembali lagi artinya ada motif politik juga apa seperti apa Mas Revo? Ya, kita kan jangan sampai ya persoalan ambisi pribadi kemudian atau ya kita tentu support ya bagaimanapun untuk membuat negara ini makin berkembang, negara ini makin maju dan perekonomian tidak terpusat pada satu titik saja. Nah kita kan memang berharap dengan adanya salah satu tujuan dari pemindahan ibu kota ini kan semuanya tidak terpusat di Jakarta karena sekarang harus diakui ya Reinhardt ya, istilah Jakarta sentris itu sangat kental ya, semuanya ada di Jakarta gitu. Uang juga berputar 70-80% di Jakarta. Nah artinya ketika kita bicara soal pemerataan maka harus dibuat banyak pusat-pusat baru baik ekonomi ataupun dengan cara boostingnya itu mungkin dengan cara memindahkan ibu kota. Nah tapi lagi-lagi Reinhardt ya karena kita ada beberapa presiden ya yang membuat kita kemudian ketika prosesnya terburu-buru di tengah jalan belum optimal harus setback, harus kembali lagi ke titik awal gitu. Ciptaker termasuk salah satu walaupun tidak setback sekali tapi paling tidak ada hal yang harus dikoreksi di sana dan proses legislasinya harus dimulai lagi walaupun mungkin sudah berjalan sekian persen ya tapi tidak-tidaknya kita baliklah mundur gitu ya, mundur. Nah kita tentu tidak ingin seperti ini kan Reinhardt ya, tadi ya Reinhardt juga sampaikan tentunya dengan proses yang lebih sistematis, lebih hati-hati, melibatkan partisipasi publik dengan lebih cermat, hitung-hitungannya juga lebih cermat, maka ini kita harapkan tentu tidak terulang presiden-presiden buruk yang kemarin. Ada banyak Reinhardt ya di
baik secara legislasi maupun yang tadi saya sampaikan dalam proses pembangunan infrastruktur gitu, ada beberapa yang karena tidak dihitung dengan cermat, misalnya ada yang kemudian hasilnya juga tidak terasa akhirnya buat masyarakat. Bandara Kertajati misalnya karena infrastrukturnya pendukung belum begitu optimal, akhirnya bandaranya juga tidak optimal juga akhirnya kan keberadaannya. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Di pemerintahan sebelumnya juga ada pembangunan Hambalang ya, itu juga masih melekat di ingatan kita. Kita juga tentu nggak ingin nantinya sudah terlanjur berjalan beberapa langkah ke depan gitu, kemudian akhirnya terhentikan gitu. Oke, ya. Mas Revo, buntut dari polemik pengesahan undang-undang ibu kota negara ini, banyak pihak bahkan tokoh-tokoh yang cukup populer ya yang berencana akan menggugat ke MK, gugatan secara formil dan juga material, mungkin mulai besok dan seterusnya karena polemiknya bergulir pada pekan ini. Apa yang kita lihat Mas Revo dari respon publik sebagian masyarakat yang kecewa mungkin atau melihat dalam proses pengesahan ini ada yang tidak tepat, terburu-buru sehingga undang-undang ini kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi? Di satu sisi ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin matang ya, semakin matang, semakin dewasa. Artinya ketika ada persoalan dan secara hukum kesadaran hukum itu juga semakin tinggi. Ketika ada undang-undang yang dirasa tidak tepat, masyarakat kemudian memilih untuk menggugatnya melalui jalur hukum yang pas, melalui Mahkamah Konstitusi. Dan saya pikir ini adalah sebuah langkah yang harus kita apresiasi juga gitu. Artinya proses inilah proses demokrasi. Kita sudah memilih bahwa sistem negara kita adalah negara demokrasi. Jadi setiap warga negara bisa mengajukan gugatan jika ada undang-undang atau peraturan yang dirasa tidak pas atau merugikan. Nanti ya kita kawal bersama ya Reinhardt ya, bahwa bagaimana nanti proses gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan kita tentu berharap hakim di Mahkamah Konstitusi ini bisa memutuskan hal yang baik, meninjau proses legislasi yang ada terkait dengan ibu kota negara ini, pemindahan ibu kota negara, dan jika memang dirasa ada yang kurang pas maka bisa dikoreksi, atau bahkan sebaliknya jika memang selama ini ternyata secara proses hukum pembuatan undang-undang ini sudah dirasa pas, maka ya kalau misalkan memang sudah dirasa tepat ya kita semua harus ikut menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Oke, dan kita persilahkan kemudian kalau ada pihak-pihak yang memang kecewa dan akan menggugat ini ke MK, kita akan kawal itu. Tapi Mas Revo, sesuai dengan judul editorial view kita ini, segudang problematika IKN Nusantara, tentu tidak hanya soal proses perundang-undangannya saja, tapi ada banyak hal yang kemudian disoroti, mulai dari penggunaan APBN yang melejit, soal konsep otorita yang dipertanyakan dalam paradigma undang-undang kita tidak ada, juga soal AMDAL, dan juga tadi Mas Revo sebutkan juga soal keselamatan, aspek pertahanan keamanan. Nah, dari banyak problematika itu Mas Revo yang muncul sekarang, pemerintah atau Presiden Jokowi yang sebagai pihak yang menginisiasi begitu keras soal pemindahan ibu kota negara, ini harus bersikap bagaimana menurut Mas Revo di tengah banyaknya sorotan publik atas rencana pemindahan ini? Ya, ini memang hal rumit ya, tapi kalau misalkan memang dirasa semua prosesnya sudah dirasa betul, dan kemudian nanti ketika di Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa ini semua silahkan dilanjutkan, misalnya seperti itu, artinya semuanya harus dihitung secara cermat lagi, Renat. Kita tentu tidak ingin di kemudian hari karena ada persoalan, misalnya dalam proses AMDAL atau tinjauan lingkungan ya, dalam hal lingkungan misalnya di kemudian hari kemudian menjadi masalah gitu. Dan itu kan tentu akan merugikan baik dari sisi misalnya karena prosesnya yang salah kemudian rawan banjir misalnya, kan kita tidak ingin seperti itu. Nanti yang rugi juga akan pemerintah juga akan rugi. Proses yang lain dari sisi pertahanan dan keamanan misalnya itu harus
diurai betul-betul, semua benangnya itu harus diurai dan kemudian dipersiapkan secara baik. Saya pikir seperti itu. Nah, pertanyaan kemudian apakah kita masih memiliki cukup waktu selama 2 tahun ya, kalau memang targetnya adalah 2024 kita pindah ke sana untuk mempersiapkan itu semua. Karena ini bikin kota loh, ini bikin kota dengan segala macam problematikanya, seberapa mampu, tentu tidak tanpa bermaksud mengecilkan ya Renhat ya. Kita sih yakin lah ya, kita yakin bangsa kita bangsa yang besar gitu, mampu membuat ibu kota, tapi lagi-lagi seperti itu, apakah dengan waktu yang ada, kemudian sekarang kita masih menghadapi pandemi yang belum usai, apakah semuanya akan berjalan secara optimal. Maka akan sangat baik jika proses pemindahan ibu kota ini disusun betul-betul secara sistematis, langkah-langkah satu persatunya gitu. Mana yang lebih dulu harus dilakukan dan itu dipersiapkan secara matang. Jangan sampai kemudian ada proses-proses karena memang ingin mengejar selama 2 tahun, ada hal-hal yang kemudian di-skip atau dilewati ya. Ketika proses kereta cepat kemarin kan ada beberapa banyak concern ya, ada banyak concern terkait dengan isu lingkungan. Dan itu kemudian ada beberapa hal yang pada waktu itu kita merasa seperti dikebut gitu ya, seperti dikebut, dan tentu kita tidak ingin karena masalah mengebut kemudian mengesampingkan faktor keselamatan, mengesampingkan faktor keamanan, karena bagaimanapun pada ujungnya nanti sebagaimana layaknya sebuah negara bangsa ya, ibu kota ini akan menjadi etalase gitu, etalase bagi bangsa dan negara gitu. Jangan sampai kemudian asal-asalan lah gitu, kira-kira seperti yang tadi membangun ibu kota ini. Ya, walaupun sejak awal ketika rencana ini dilontarkan oleh Presiden ya Mas Revo, memang sudah ada pro dan kontra soal pemindahan ibu kota ini, soal urgensinya dan sebagainya. Tapi sekarang karena sudah ada payung hukumnya, tapi yang disorot adalah bagaimana kemudian proses pengesahan undang-undangnya yang dilakukan oleh DPR. Kita lihat juga di sini Mas Revo, ini juga mungkin menarik ya untuk kita kritisi bersama. Ketika parpol hampir semua satu suara, tidak ada yang mengkritik, hampir tidak ada yang mengkritik soal bagaimana penggunaan APBN yang kemudian membengkak, kemudian proses undang-undangnya, kecuali mungkin PKS sebagai partai oposisi. Nah, ini juga yang perlu kita berikan catatan atau kita kritisi atau bagaimana Mas Revo, sehingga akhirnya publik bergerak dengan caranya sendiri ya, mengajukan gugatan secara pribadi masing-masing. Beberapa tokoh seperti Din Syamsuddin atau ekonom Faisal Basri yang kemarin kami wawancara juga akan berencana untuk melakukan gugatan itu ke MK. Iya, kalau kita bicara soal oposisi, ya bagaimana, dan kita sudah berulang kali kan melakukan diskusi bahwa saat ini dalam sistem pemerintahan sekarang ini nyaris kita tidak memiliki oposisi. Ya. Kita tidak memiliki partai oposisi kan. Nah, ada 3 partai ya setidaknya yang tidak tergabung dalam pemerintahan. Tapi kan satu diantaranya konon akan segera bergabung juga gitu, dan sudah menyatakan dukungannya. Artinya tinggal 2 partai ya. Dan kalau misalkan diadakan pemungutan suara, voting, ya saya pikir 2 partai itu suaranya tidak begitu terasa lah. Nah, tapi kan yang kita pahami dalam sebuah sistem demokrasi bahwa ada oposisi atau kontrol sosial itu tidak hanya berada di gedung parlementer. Ya. Ada kontrol sosial yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil gitu ya, dan juga oleh media termasuk diantaranya kita termasuk yang bisa melakukan kontrol sosial tersebut gitu kan. Nah, kalau misalkan kita sekarang tidak bisa bergantung pada parlemen karena memang semua satu suara dan ada dalam proses memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, ya mau tidak mau maka kita harus mendorong kelompok-kelompok yang lain, oposisi lain dalam itu melakukan fungsinya dengan baik. Ya. Artinya karena bagaimanapun oposisi itu tetap dibutuhkan sebagai kontrol supaya kita bukannya oposisi itu sebaiknya kan tidak dipahami secara negatif melawan pemerintah ya, tapi setidaknya membantu pemerintah mendudukkan kalau misal di kursinya yang pas,
dan kemudian mengembalikan ke relnya kalau misalkan agak anjlok gitu ya atau keluar dari rel gitu. Jadi kembalikan ke relnya. Dan itulah fungsi-fungsi dari masyarakat sipil dan media termasuk di dalam. Jadi termasuk dalam kebijakan yang kali ini, kebijakan dalam proses pemindahan ibu kota negara, jika memang ada sesuatu yang tidak pas, maka mari kita lakukan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Ya. Saya pikir tadi ya gugatan ke MK itu merupakan salah satu hal bagaimana kita melakukan atau masyarakat sipil itu melakukan kontrol sosial gitu. Dan itu perlu kita apresiasi juga gitu. Tidak-tidaknya pemerintah dengan kondisi ini berarti lebih mawas diri bahwa ada yang mengawasi loh. Pekerjaannya itu ada mengawasi sehingga jangan sampai melenceng. Itu kan yang harus kita lihat ya Reinhardt ya. Karena lagi-lagi kita semua ini cinta kok negara bangsa ini, kan kita ini cinta negara dan bangsa ini. Jangan sampai kemudian karena tidak ada yang kontrol melenceng malah merugikan bangsa dan negara. Penggunaan APBN misalnya, karena ini uang rakyat maka harus dikontrol juga. Gitu. Karena kan selama ini kalau janjinya kan pada waktu itu minim penggunaan APBN, tapi pada kenyataannya kemudian kemarin membengkak gitu ya. Membengkak, dan itu lagi-lagi kan uang rakyat yang dipakai, pajak-pajak kita juga pakai untuk itu, maka perlu ada yang pengawasan yang lebih menyeluruh di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya, dan kita ikut mengawasi sebagai media dari proses pemindahan ibu kota ini, termasuk juga dalam proses legislasinya. Tapi sekali lagi yang perlu kita soroti di sini adalah bagaimana proses ini tidak seharusnya tidak terburu-buru dan karena kalau kemudian dilakukan secara ugal-ugalan ini bisa rawan ada potensi cacat formil ataupun material. Dan kita akan melihat bagaimana kemudian dinamika di MK ketika nanti ada sejumlah pihak yang akan menggugat undang-undang ibu kota negara ini. Itu untuk topik soal IKN, Mas Revo, yang ramai menjadi sorotan pekan ini. Tapi juga kita akan bergeser ke isu yang lain, yakni soal kasus Omikron yang kita lihat belakangan sudah mulai ada penambahan kasus, bahkan sudah ada prediksi-prediksi bahwa kita akan menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dampak dari varian Omikron. Nah, bagaimana kita melihat tren kenaikan ini dari sudut pandang media, apalagi besok kita tahu PPKM akan dievaluasi, apa yang perlu dicermati oleh pemerintah. Kita bahas nanti, Mas Revo. Usai jeda, kami akan segera kembali.